Mari tunduk kepala kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman-Nya. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur di hari perhentian yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan, karena sungguh Engkau baik dan Engkau menyatakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Hari ini kami telah memuji-muji nama-Mu, menaikkan doa kami kepadamu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon, waktu kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, Tuhan tolong, agar pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Biarlah kesempatan ibadah bukan hanya sebuah rutinitas mingguan, tetapi setiap kita ketika datang beribadah, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang kita akan bahas pagi ini masih terkait dengan pelayanan, karena sepanjang bulan ini saudara membahas tentang pelayanan. Dan saya ingin mengingatkan kembali bahwa pelayanan bukan sekadar aktivitas. Kalau saya terlibat dalam kepengurusan, terlibat mungkin dalam komisi, di dalam bagian tertentu, oh saya melayani. Tetapi bicara tentang pelayanan, Alkitab dengan jelas memberitahukan kepada kita bahwa sebenarnya semua kita adalah pelayan Tuhan. Orang yang hidupnya telah diselamatkan oleh Tuhan, maka kita orang-orang yang telah ditebus, dibeli dengan harga yang lunas dibayar, semua kita seharusnya melayani Tuhan. Karena itu saudara, ada kalimat yang mengatakan begini, saudara mungkin mantan pengurus, tapi selama saudara hidup, saudara belum pernah jadi mantan pelayan. Saya ulangi ya. Saudara mungkin mantan pengurus, mantan dalam satu tugas struktur, tetapi seumur hidup kita belum pernah jadi mantan pelayan. Karena itu kalau saudara sudah selesai melayani, tetap bertanya, Tuhan, apa lagi yang Tuhan mau percayakan? Tentu tidak selamanya di dalam struktur. Saudara, waktu saya pelajari hidup Yesus, menarik ya. Yesus pernah jadi pengurus? Kayaknya Yesus gak pernah jadi pengurus deh ya. Gak ada kita baca di Alkitab, maka dia rapat pengurus begitu ya. Tapi saudara yang jadi pengurus jangan mundur ya. Saya meniru Yesus, tidak pernah jadi pengurus. Dia tidak menjadi pengurus secara struktural, tapi hatinya, hati yang melayani. Maka kita merindukan kalau saudara dapat kesempatan jadi pengurus, miliki hati yang melayani. Saudara tidak terlibat dalam struktur kepengurusan, saudara tetap pelayan dan teruslah miliki hati yang melayani. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bicara tentang setia dalam perkara kecil. Setia itu sulit saudara untuk kita definisikan hanya berdasarkan sebuah observasi. Saya kasih contoh begini. Kalau hari ini saudara datang ibadah, saudara sudah bisa dibilang setia? Oh tunggu dulu, besok masih datang nggak? Minggu depan masih datang nggak? Oh minggu ini datang, minggu depan datang. Sudah bisa dibilang setia? Tunggu dulu, bulan depan masih datang nggak? Maka bulan ini datang, bulan depan datang, udah bisa dibilang setia? Oh tunggu dulu, tahun depan masih datang nggak?
2 tahun depan masih datang nggak? 3 tahun depan masih datang nggak? Sehingga ini menjadi pergumulan waktu bicara setia adalah sebuah proses yang panjang seumur hidup, diuji oleh waktu. Jadi karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur pagi ini kita banyak menyanyikan Allah yang setia, Allah yang memenuhi janjinya. Kenapa? Karena kesetiaan saudara dan saya hanyalah bergantung kepada kesetiaan Tuhan. Tuhan yang ketika saudara dan saya mungkin gagal setia, Dia tetap memberi kesempatan bagi kita untuk terus melayani Dia, untuk tetap bangkit dan berjuang untuk setia. Kalau ada orang yang bilang dia sudah setia, saudara, saya pikir kita harus mengevaluasi dulu begitu ya. Karena kesetiaan bukan sekadar sebuah pencapaian, tetapi sebuah proses panjang di dalam hidup mengikut Tuhan. Dan saudara dan saya mungkin setia karena Tuhan menopang kita. Nah, hari ini kita akan bicara tentang setia dalam perkara kecil di dalam Injil Matius. Kita akan membaca bersama. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius 25. Kita akan membaca ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-30. Saudara, ini cukup panjang pembahasannya. Yesus ahli bercerita dan banyak bagian yang dia sampaikan atau sepertiga pengajaran Yesus bentuknya perumpamaan. Mari kita baca bergantian mulai dari ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-30. Kalau saudara punya terjemahan baru silahkan, saya masih pakai terjemahan yang lama. Dan silahkan kita baca bagian kita. Saya akan mulai membaca ayat 14. Saudara baca ayat yang ke-15, kita bergantian sampai ayat yang ke-30. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu.
Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tetapi juga merenungkannya, melakukannya dalam hidup kita, dan bahkan membagikannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dengar kata talenta, apa yang muncul di benak saudara? Indonesia Got Talent? Karena talenta kita bayangkan itu adalah sebuah bakat. Karena itu pemahaman hari ini kalau dengar kata talenta. Tetapi kalau saudara melihat di dalam Alkitab, talenta adalah uang, jumlah uang yang sangat besar. Jadi kalau saudara perhatikan, nanti buka di dalam kamus Alkitab, talenta itu uang, jumlah uang yang sangat besar. Satu talenta itu 6.000 dinar. Satu dinar itu harga upah bekerja satu hari. Orang kerja 6.000 hari, baru dia dapat satu talenta. Jadi kalau saudara baca ini, jangan kemudian berasa, iya sih kasihan banget dia cuma dikasih satu. Itu bukan cuma satu secara jumlah yang sedikit, tapi itu sebenarnya jumlah uang yang sangat besar. Jadi apa yang diberikan Tuhan itu kepada hambanya itu jumlah uang yang sangat besar. Sehingga kalau kita lihat perumpamaan ini, Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan ya di dalam ayat yang ke-14. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Jadi kalau saudara mempelajari tentang ini, waktu saya pikir-pikir, kalau satu hari dapat 1 dinar, 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Kalau 1 tahun orang kerja, anggaplah kita pukul rata 300 hari, 6.000 dinar itu berarti orang kerja 20 tahun. Kerja 20 tahun dapat 600 dinar, itu 1 talenta. Jadi jangan pikir hamba yang ketiga sedikit banget dapatnya. Tetapi ini kalau kita perhatikan diberikan sesuai kemampuan kapasitas masing-masing. Jadi saudara menarik untuk memperhatikan bagaimana melalui perumpamaan ini sekarang banyak orang mengkaitkan dengan hal-hal berharga yang kita miliki di dalam hidup. Makanya dikaitkan juga dengan talenta, bakat. Tetapi kalau saudara perhatikan, banyak hal dalam hidup yang Tuhan percayakan, termasuk hidup kita sendiri. Tuhan kasih waktu, Tuhan kasih harta benda, Tuhan kasih talenta, bakat, kemampuan. Semua itu hal berharga yang Tuhan percayakan bagi saudara dan saya. Dan apa yang Tuhan mau? Perumpamaan ini kalau saudara perhatikan, bisa, ini belum bisa next. Oke. Perumpamaan tentang talenta ini mengajarkan pentingnya saudara kesetiaan dalam hal kecil. Sehingga menarik untuk memperhatikan bahwa bukan sekadar bicara jumlahnya, karena semua orang diberikan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Menariknya saudara, bisa tolong next. Kita sering menganggap hal yang kecil itu tidak penting. Aduh, terlalu sedikit. Tetapi Tuhan melihat kualitas iman kita justru melalui tugas-tugas yang kecil. Jadi saudara, jangan cuma senang dengan hal yang besar, karena yang besar itu pun sebenarnya dimulai dari hal yang kecil dan sederhana. Saya ingat ada teman yang pernah ketemu di sekolah teologi, lalu kemudian dia bilang, iya nih, saya mah anak kampung, kalau kamu kan anak kota, biasanya gitu ya. Terus saya bilang, jangan lupa, tidak pernah ada kota kalau tidak ada kampung ya.
Kampung itu kan berkumpul jadi banyak, jadi kota saudara ya. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan betapa pentingnya kesetiaan di dalam hal yang kecil, termasuk dengan apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Pagi ini mari kita lihat 3 hal saudara untuk kita boleh mengerti. Bisa tolong next. Yang pertama, saya ingin mengajak kita memikirkan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Dengan memberikan talenta itu, ini gambaran yang Tuhan sedang berikan bagi setiap saudara dan saya, berbagai hal yang berharga, berbagai tugas yang berbeda sesuai dengan kemampuan kita. Memang susahnya manusia berdosa ini ya. Kita selalu mau tugas orang lain. Karena kalau lihat orang lain, wow, luar biasa ya. Kita mau apa yang orang lain miliki. Kadang-kadang kita lupa lihat apa yang Tuhan kasih. Tuhan tidak pernah minta apa yang saudara tidak punya. Karena itu lihat lagi apa yang Tuhan percayakan. Tuhan percayakan harta, puji Tuhan. Kalau bicara harta, tiap orang beda-beda ya. Tuhan berikan juga berkatnya. Nah berarti saudara dikasih berkatnya itu. Tuhan kasih kita bakat. Ada yang bisa nyanyi. Yang tidak bisa nyanyi juga ada saudara ya. Jadi gak usah juga minta. Beberapa kali ada orang yang bilang, iya Pak, dia mau gabung paduan suara. Padahal maaf ya, suaranya cuma do. Jadi kalau nyanyi saudara ya, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh, Dia berjanji. Ya saudara sadar diri ya. Kenapa? Mungkin dalam bidang lain saudara lebih baik. Oh kami sudah ajarin Pak, ada do tinggi, ada do rendah. Jadi dia nyanyinya do tinggi, do rendah. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Saudara kalau kita minta punya orang, kita lupa Tuhan kasih apa sih sama kita. Oh mungkin senyum saudara terbaik, saudara sambut tamu, begitu ya. Bayangkan kalau yang sambut tamu dari depan. Tapi saya tidak bisa bernyanyi, tapi saya bisa tersenyum. Saya mungkin sulit senyum, tapi saya mungkin jago di dalam bidang komputer, sehingga saya bisa lakukan bagian ini. Sehingga saudara, di dalam anugerah Tuhan, kita jangan iri sama apa yang Tuhan kasih sama orang. Lihat apa yang Tuhan kasih sama kita, ya. Coba kita daftarkan apa saja yang Tuhan kasih. Sampai akhirnya kita harus sadar, waktu pun hal yang berharga. Memang dalam hal waktu itu unik saudara ya. Kalau uang kita beda-beda dapatnya, harta kita beda-beda dapatnya, bakat kita beda-beda dapatnya. Tapi bicara waktu, semua dapat sama? Ada yang dapat 25 jam satu hari? Oh maaf, Musa saya 25 jam sehari. Nggak ada. Ada yang bilang kurang waktu? Tuhan sih cuma kasih saya 23 jam. Enggak. Mau tua, muda, miskin, kaya, terpelajar, tidak terpelajar, semua dapat 24 jam. Makanya saya tidak terlalu setuju istilah manajemen waktu. Kenapa? Apa yang mau di-manage, dapatnya sama. Kalau manajemen uang, oke lah ya, karena beda-beda dapatnya ya. Sehingga ada yang bilang satu buku yang saya baca, actually, time management is actually life management. Kenapa? Karena kita dapatnya sama. Jadi kita harus atur hidup kita yang harus diatur. Memakai waktu itu dengan baik. Hidup ini adalah kesempatan ya. Beberapa tahun lalu lagu itu top sekali ya. Dan waktu dinyanyikan, saya pergi ke beberapa gereja, semua nyanyi itu ya. Paduan suara anak, nyanyi hidup ini adalah kesempatan. Paduan suara lansia juga nyanyi hidup ini adalah kesempatan ya. Cuma nanti bedanya lebih, kalau anak kecil kan, hidup ini adalah kesempatan gitu ya. Kalau yang lansia, hidup ini ada mode getar sedikit saudara. Tapi akhirnya saya sadar, benar ya. Tuhan kasih hidup, Tuhan kasih berkat. Jangan saudara iri sama apa yang Tuhan kasih sama orang lain. Next, saudara lihat. Berarti, nah ini menarik ya. Coba lihat poin ini. Pelayanan atau tanggung jawab ataupun berkat yang Tuhan kasih, itu kepercayaan dari Tuhan. Betul,
Kita melayani di gereja, kita terlibat di gereja, kita tanggung jawab sama komisi, sama pengurus, sama ketua, sama musenya, sama hamba Tuhan. Tapi ingat saudara, tanggung jawab terutama kepada Tuhan. Kenapa? Kita terimanya dari Tuhan. Makanya kalau kita mau setia dan serius pelayanan, itu bukan cuma menyenangkan hamba Tuhan, menyenangkan pengurus komisi. Kita mau menyenangkan Tuhan yang kasih kepercayaan itu buat kita. Maka next, sebagai refleksi pagi ini, saudara bisa pikirkan apa pelayanan yang Tuhan percayakan pada saudara hari ini. Saya makin sadar ternyata ketika Tuhan percayakan sesuatu kepada saya, itu bukan melulu tentang saya. Tapi Tuhan percayakan supaya saya melayani Dia dan melayani sesama. Setiap kali berbicara tentang talenta, itu bukan demi diri sendiri, tapi demi pelayanan Tuhan. Saudara, saya lagi banyak bergumul soal bagaimana hidup bagi sesama. Jadi 2 minggu ini, 3 minggu ini saya dapat tema-tema dalam khotbah yang lain gitu ya. Karena biasanya kalau hamba Tuhan kita persiapan khotbah kan pertama kita dulu yang merenungkan ya. Hidup bagi sesama. Hidup bagi sesama. Apa sih kata kuncinya gereja? Kata kuncinya gereja itu ternyata saling. Jadi kalau kita di dalam gereja, waktu saya diberkati Tuhan, supaya apa? Supaya saya membagi berkat bagi sesama. Saling, bukan buat diri saya saja. Termasuk kalau Tuhan kasih talenta buat kita, Tuhan kasih bakat buat kita, Tuhan kasih uang buat kita, Tuhan kasih waktu buat kita, Tuhan kasih hidup buat kita. Itu bukan tentang diri kita saudara, tapi bagaimana melayani sesama. Banyak orang Kristen sudah lama ke gereja tapi tidak berubah. Hatinya hanya buat diri sendiri, boro-boro melayani sesama. Kalau hamba Tuhan kami kasih berkat ya, biasanya begitu ya. Kalau hamba Tuhan angkat tangan kasih berkat, jemaat semua udah begini ya. Ada satu waktu saya kaget juga, jemaat jadi begini, mau ngerampok banget ya. Sekarang pertanyaannya, saudara mau berkat Tuhan? Untuk apa? Untuk saudara dan saya hidup jadi berkat bagi orang lain. Jangan cuma suka berkat Tuhan, tapi mintalah Tuhan, saya mau jadi berkat bagi sesama. Tuhan percayakan itu buat kita. Jadi pernah satu waktu setelah saya khotbah, saya kasih berkat ya. Saya bilang, saudara yang siap menerima berkat dan siap jadi berkat, boleh angkat tangan. Kalau enggak usah. Gitu ya. Karena banyak kali kita cuma mau berkat Tuhan, datang ke gereja supaya diberkati. Tapi pelayanan di dalam gereja itu terjadi karena kita saling. Tuhan kasih talenta untuk kita saling. Kalau dompet saudara agak tebal, bulan ini banyak cuan, ingat, jangan-jangan ada dompet orang yang kurang tebal, yang butuh ditolong. Kalau Tuhan berikan bagi saudara talenta yang baik, ingatlah, pakailah untuk membangun juga orang lain. Bukan tentang diri kita. Ini tugas yang Tuhan percayakan buat kita demi kita melayani sesama. Tapi yang kedua, sekarang kita lihat next. Perlu kesetiaan dalam mengelola talenta itu. Tuhan sudah kasih, puji Tuhan ya. Nah, saudara di sini tanggung jawab kita. Ya, pelan-pelan dulu. Balik dulu yang sana, ya. Ada 2 hamba yang diceritakan. Hamba yang pertama, ada 2 hamba yang setia, 1 yang tidak, saudara ya. Maka perhatikan 2 hamba yang pertama setia untuk mengembangkan talenta. Nah, ini jadi tanggung jawab. Bukan cuma Tuhan kasih, ternyata Tuhan minta kita kembangkan, saudara. Makanya step pertama tuh penting tadi. Tahu dulu apa talenta kita, baru kemudian kita kembangkan. Jangan sibuk, saya nggak bisa nyanyi, saya nggak bisa nari, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. Akhirnya kita cuma tahu yang nggak bisa, jadi nggak ada yang dikembangkan karena semua nggak bisa. Tapi kalau kita tahu talenta kita, bakat kita, berkat yang Tuhan kasih, maka kita sekarang berpikir, kenapa Tuhan kasih? Supaya saya memberkati sesama. Kalau saya memberkati sesama, harus dikembangkan. Dikembangkan lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dan waktu dikembangkan itu tugas dari Tuhan.
Tuhan tidak kasih lalu selesai, saudara. Sama seperti anak kecil. Waktu dia pertama kali belajar menulis, dia harus mengembangkan, menulis dengan baik, menulis tambah baik, merangkai huruf. Dari merangkai huruf bisa merangkai kata, habis merangkai kata bisa merangkai kalimat, habis merangkai kalimat bisa merangkai paragraf, habis merangkai paragraf bisa merangkai sebuah kisah, cerita. Sampai nanti akhirnya bisa jadi buku, saudara ya. Itu kan semua berkembang. Kalau saudara sampai umur begini cuma tahu A, B, C, oh saudara, something wrong begitu ya. Maka dalam pelayanan juga kiranya kita berkembang. Dan berkembang itu ya Tuhan kasih kesempatan. Maka pakai kesempatan dengan baik ya. Banyak orang sok rendah hati. Waktu disuruh, kamu MC ya, kamu pemusik ya, jangan saya, jangan saya. Kamulah jangan saya. Dalam hati paksa terus dong. Kalau langsung terima kan kayaknya murahan banget gua. Saudara, kadang-kadang untuk pelatihan, melatih diri, kuncinya apa? Pakai kesempatan. Jadi saya ingat dulu waktu training ya, saya biasa jadi song leader gitu. Saya ingat dulu training di gereja ini juga. Waktu saya masih mahasiswa, kami sering pinjam gereja GKBJ Samanhudi ya, dengan almarhum pendeta Mangapul Segala. Kita training MC segala macam. Apa kunci untuk meningkatkan skill di dalam pelayanan? Ada 3 kuncinya. Pertama, latihan. Kedua, latihan. Ketiga, latihan. Ya, saudara mau jadi song leader yang baik, latihannya banyak. Saudara mau jadi pemusik yang baik, latihannya banyak. Saudara mau jadi penyambut tamu yang baik, pakai setiap kesempatan latihan menyambut tamu begitu ya. Jadi itu perlu latihan, saudara. Makanya kalau dikasih kesempatan pakai. Jangan sok rendah hati, oh jangan saya. Dalam hati pilih saya. Kalau Tuhan kasih kesempatan, puji Tuhan. Saya mau pakai untuk mengembangkan diri saya. Kadang-kadang gereja bikin training yang baik, memperlengkapi kita. Mungkin ada training untuk multimedia, siapa yang mau terlibat, usher, siapa yang mau terlibat. Ayo kita lakukan, kita nikmati. Aduh saya gak bisa seperti yang lain pak. Saudara bisa doa gak? Masuk tim doa gitu ya. Ada yang bilang, waduh kayaknya kalau saya lihat yang di depan itu tampangnya gimana ya pak. Saya ini tampangnya tampang doa. Oh gak apa-apa. Saudara ambil bagian saudara. Tidak ada pelayanan yang terlalu kecil untuk tidak dikembangkan. Jangan sok minder. Apalah saya ini hanya butiran debu. Saudara, minder amat jadi orang. Tuhan kasih butiran debu yang baik dalam diri saudara. Next, jadi kalau saudara lihat ya, ini yang keduanya. Kesetiaan itu menunjukkan ketulusan dan dedikasi dalam pelayanan Tuhan. Makanya waktu dikembangkan itu pun harus setia. Dan menariknya, kesetiaan itu akan makin membuat kita juga terampil, skillful tadi ya, yang saya bilang pakai kesempatan, belajar setia, belajar mengembangkan. Dan juga mungkin saudara Tuhan kasih kesempatan mengembangkan diri di dalam talenta yang saudara tidak pernah sadari. Saya ketemu teman yang dulunya tidak terlalu pandai memimpin. Tapi saya lihat ya, Tuhan proses hidup dia. Wah sekarang memimpin. Ini buat kita yang lause-lause di remaja ya. Kita itu kadang kagum ya lihat anak-anak yang dulu ya ampun cupu banget. Sekarang udah berani gitu ya. Karena kami lihat biasanya dari remaja begitu. Wah bertumbuh. Iya ya. Tuhan kasih kesempatan eksplorasi apa yang Tuhan berikan. Makin melihat. Mungkin saya rasa dulu saya bukan punya talenta itu. Tapi waktu saya lihat, saya belajar, saya mengembangkan diri, saya ikut training. Oh iya saya punya juga. Dan akhirnya Tuhan pakai. Dari mana saudara? Dari hal-hal yang kecil yang kita setia. Yang kita setia juga ambil kesempatan yang Tuhan kasih. Nah terakhir, saudara mungkin kita jarang berpikir tentang hal ini. Tapi ini menjadi hal yang pagi ini saya mau tekankan ya. Next, dampak ketidaksetiaan. Nah tadi kan sudah dibilang kadang-kadang ada orang yang tidak mengembangkan, ada orang yang mundur dari pelayanan. Saudara perhatikan ini dampaknya apa? Hamba ketiga menjemujikan talenta karena takut. Apapun alasan kita ya, malas lah, takut lah. Ini dikatakan ini hamba yang jahat
dan malas. Jadi memang nggak ada tempat untuk orang malas di pelayanan ya. Kalau kita hidup ikut Tuhan, harusnya kita bergairah, kita bersemangat, bukan malas. Dia tidak menjalankan tugasnya. Kadang-kadang kita pikir kalau begitu dia tidak jalankan tugas, yang rugi dia ya. Tapi ternyata, saudara perhatikan, next. Ketidaksetiaan itu juga menghentikan saudara dan saya jadi berkat buat orang lain. Ingat, kata kunci gereja adalah saling. Waktu kita tidak kembangkan pelayanan kita, tidak kembangkan talenta kita, padahal Tuhan sudah kasih itu, kita bukan hanya merugikan diri kita, tetapi sebenarnya kita kehilangan kesempatan juga untuk menjadi berkat buat orang lain. Dan akhirnya, kalau gereja cuma segelintir orang yang melayani, betapa miskinnya gereja itu. Betapa kita melalaikan tanggung jawab yang Tuhan kasih supaya kita jadi berkat bagi sesama. Saya membayangkan gereja itu bukan seperti perahu pesiar. Pernah naik kapal pesiar atau lihat perahu pesiar gitu ya, kalau kayak di Vienna mungkin gitu ya. Jadi yang satu dayung, yang lain nengok-nengok, lihat-lihat gitu ya. Gereja itu bukan begitu. Ada yang capek dayung ya, hamba Tuhannya, majelisnya, aktivis itu capek dayung. Terus yang lain cuma begini-begini, lihat-lihat, ih bagus ya. Nanti pulang gereja bilang, ih pada dasi pendetanya miring. Oh tadi aduh slide-nya terlambat. Kita banyak punya orang-orang yang ya lu kerjalah, lu kan majelis, lu kan pendeta. Ya gue duduk santai, lihat-lihat. Tapi saya membayangkan gereja seperti perahu lomba. Semua dikasih dayung. Anak kecil ya dayungnya lebih kecil. Anak remaja dayungnya besar sedikit. Yang dewasa tenaganya lebih kuat, dayungnya lebih kuat, lebih besar. Oh dia dewasa tapi sakit-sakitan, oh kasih dayung kecil. Tapi kasih dayung tetap ya. Sehingga semua orang mendayung bersama. Menjadi perahu dayung. Yang perahu lomba yang akan berjalan lebih cepat. Mana yang lebih cepat? Saya pikir pasti perahu lomba ketimbang perahu pesiar ya. Datang duduk gitu. Dan kalau saudara semua memaksimalkan talenta dalam hal yang paling kecil. Aduh saya cuma bisa ini. No problem. Tapi kalau saudara kembangkan, saudara akan terampil di dalam bagian yang Tuhan kasih. Sehingga pertanyaan saya yang terakhir. Next. Apakah saudara pernah merasa ragu dan takut untuk melayani hanya karena apa yang kita miliki terbatas, apa yang kita miliki sedikit? Tidak. Waktu mendengar juga gereja saudara dibangun, bagaimana setiap orang berpartisipasi, ini bukan hasil karya dari satu orang, segelintir orang, tetapi semua jemaat berpartisipasi, mengambil bagian, apa yang kita miliki kita sumbangkan. Saya pikir itu jadi satu kenyataan yang indah. Maka saudara, next, kesetiaan pada hal kecil itu menuntun pada hal besar. Tapi kesetiaan itu ada bagian saudara untuk kembangkan ya. Jangan lupa itu. Next, kesetiaan adalah awal langkah menuju tanggung jawab yang lebih besar. Tuhan akan berikan makin besar bagi kita. Saya coba simpulkan dalam beberapa kalimat. Tuhan memperhatikan setiap tindakan kesetiaan kita dalam hal yang paling kecil sekalipun. Dan ingat saudara, next, Tuhan memperhatikan, Tuhan menghargai kesetiaan kita. Bukan hanya hasil yang besar. Dan next, kesetiaan dalam perkara kecil, Tuhan akan melihat ketulusan kita. Dan Dia siapkan saudara untuk perkara yang lebih besar. Dalam hidup, dalam pelayanan di gereja. Maka sebagai penutup aplikasinya, syukuri setiap kesempatan melayani. Meskipun kecil. Terlihat kecil. Buat kita pasti itu sudah lumayan besar juga ya. Ada orang yang bilang, saya cuma bisa nyambut tamu. Oke, no problem. Tapi ada orang yang ketemu orang juga awalnya takut saudara. Tapi lama-lama dia makin berani. Kecil tapi ternyata berguna. Semua kita punya bagian masing-masing. Next. Kerjakan dengan segenap hati. Lakukanlah dengan dedikasi. Jangan karena kalau kecil, apalah aku ini butiran debu cuma ece-ece. Ya sudah saya kerjakan seadanya. Tidak. Dan bagi saudara, sebagai yang terakhir, next.
Jangan takut gagal ya. Percayakan pada Tuhan untuk langkah kita. Kadang-kadang kita takut gagal. Bahkan belum memulai sudah takut gagal. Mulai dulu saudara ya. Kalau gagal, apa yang harus kita lakukan? Bangkit lagi. Tuhan kasih kita kekuatan untuk melakukan lagi. Ini bulan pelayanan. Banyak tema pelayanan. Kiranya saudara tidak hanya banyak dengar firman ya. Wah harus begini, harus begitu. Tapi mari mulai berdoa. Tanya Tuhan. Bagian apa yang saya bisa ambil dalam pelayanan bagi kemuliaan Tuhan melalui gereja di tempat ini. Tuhan menolong kita jadi pelaku-pelaku firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Tuhan terima kasih buat firman-Mu pagi ini. Tolong kami kembali menghayati hidup kami adalah kesempatan. Kesempatan untuk mengasihi Tuhan. Mempersembahkan yang terbaik yang kami miliki. Mungkin terlihat kecil bagi orang lain. Mungkin kami pun merasa betapa kecilnya, sedikitnya apa yang kami berikan. Tapi dalam anugerah-Mu kami bersyukur. Tuhan sanggup melipat gandakan. Seperti 5 roti 2 ikan. Mengenyangkan 5.000 orang. Maka sesedikit apapun apa yang kami miliki. Tapi jika kami menyerahkannya di tangan Tuhan yang kuat, Tuhan sanggup melipat gandakannya. Bukan demi kemegahan kami, tapi demi memberkati sesama dan demi memuliakan Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.